Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya tampak biasa saja, tapi rezekinya tidak pernah habis, seolah mengalir terus dari arah yang tidak disangka-sangka? Kenapa ada orang yang bahkan tanpa promosi besar-besaran, tanpa kerja sampai larut malam, tapi kehidupannya tenang, usahanya tumbuh, dan hatinya lapang? Dan di sisi lain, ada pula yang kerja keras luar biasa, menabung ketat, berhemat mati-matian. Tapi tetap saja uangnya seperti air yang bocor, tidak pernah cukup, bahkan kadang hilang entah kemana. Banyak yang mengira itu semata-mata soal strategi finansial atau keberuntungan. Padahal, ada satu rahasia besar yang jarang diketahui, hukum tabur dan tuai dalam keuangan. Hukum spiritual yang jauh lebih dalam daripada sekadar hitung-hitungan dunia. Sebuah hukum yang tidak hanya diakui dalam agama, tapi juga dipelajari dalam energi kehidupan, bahwa apapun yang kamu berikan, cepat atau lambat akan kembali kepadamu dalam bentuk dan waktu yang berbeda. Mungkin bukan selalu berupa uang, tapi bisa berupa ketenangan, peluang, kesehatan, keberkahan, dan kelapangan hidup. Dan hari ini, kamu akan mempelajari rahasia itu, rahasia yang dulu hanya dipahami oleh orang-orang yang diam-diam hidupnya berlimpah tanpa banyak bicara. Inilah ilmu keuangan tabur tuai, ilmu yang mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, kemiskinan menjadi keberkahan, dan rasa takut kehilangan menjadi keyakinan yang melahirkan kelimpahan. Kebanyakan orang mengira uang adalah hasil kerja semata, padahal uang hanyalah salah satu bentuk dari energi hasil taburan hidupmu. Jika kamu menabur kerja keras, kamu menuai hasil. Jika kamu menabur cinta, kamu menuai hubungan yang harmonis. Namun, jika kamu menabur ketakutan, ketidakjujuran, dan kebakhilan, maka yang kamu tuai hanyalah kesempitan dan kecemasan. Hukum ini bukan mitos, melainkan sistem yang Allah ciptakan untuk menyeimbangkan energi kehidupan manusia. Sama seperti hukum gravitasi, hukum ini bekerja tanpa harus kamu sadari. Uang datang bukan hanya karena kamu pintar mencari, tapi karena kamu tahu bagaimana mengalirkannya dengan benar. Semesta tidak akan mempercayakan lebih banyak pada seseorang yang menahan aliran. Bayangkan sungai. Begitu pula dengan rezeki. Karena sejatinya, uang bukan untuk ditimbun, tapi untuk mengalir melalui tanganmu menjadi manfaat bagi sesama dan kembali padamu dalam bentuk yang berlipat ganda. Itulah rahasia orang-orang kaya sejati. Mereka tidak hanya tahu cara mengelola uang, tapi juga mengelola energi memberi. Karena mereka tahu, menabur bukan kehilangan, tapi menyiapkan ruang untuk menerima lebih besar lagi. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa menabur tidak pernah membuatmu miskin, tapi justru membuat semesta mengenal namamu. Kamu mungkin berkata, tapi aku sudah menabur, aku sudah sedekah, aku sudah membantu orang, tapi rezekiku tetap seret. Pertanyaannya, apakah kamu menabur dengan hati yang ikhlas atau dengan hati yang menagih hasil? Banyak orang menabur tapi sambil menghitung. Padahal benih tidak tumbuh karena kamu menatapnya setiap hari, tapi karena kamu yakin bahwa di bawah tanah ia sedang bekerja dalam diam. Begitu pula rezeki. Banyak orang lupa bahwa tabur tuai punya waktu. Dan manusia sering gagal bukan karena mereka tidak menabur, tapi karena mereka menyerah sebelum musim panen tiba. Ada pula yang menabur dengan niat yang tercemar, memberi agar dipuji, berbagi agar dikenal, menolong agar terlihat baik. Padahal hukum tabur tuai hanya bekerja pada niat yang murni. Satu tindakan kecil dengan niat yang tulus bisa jauh lebih bernilai daripada sedekah besar dengan niat yang tercemar. Dan jangan lupa, ketika kamu mengeluh bahwa hasil belum datang, kamu sebenarnya sedang merusak tanah hatimu sendiri. Keluhan, rasa iri, dan rasa tidak sabar adalah racun yang mengeringkan ladang rezekimu. Maka tugasmu bukan memaksa panen datang, tapi memastikan bahwa tanah spiritualmu tetap subur dengan keyakinan, kesabaran, dan syukur. Karena orang yang sabar dalam menunggu hasil adalah orang yang akan menuai paling manis. Menabur bukan sekadar memberi uang. Menabur bisa berupa doa tulus untuk orang lain tanpa mereka tahu. Bisa berupa memaafkan orang yang menyakitimu. Dan, ya, bisa juga berupa memberi sebagian rezekimu kepada yang membutuhkan. Benih yang mungkin terlihat kecil, tapi efeknya tidak pernah kecil di mata semesta. Pertama, bersihkan niat sebelum memberi.
Niat yang kotor membuat benih tidak bisa tumbuh. Kedua, lepaskan hasilnya kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia karena balasan dari manusia selalu terbatas, tapi dari Tuhan tak terbatas. Ketiga, jaga konsistensi. Lebih baik menabur sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi hanya sesekali. Keempat, siram dengan syukur. Setiap kali kamu bersyukur atas yang sedikit, kamu sedang mempercepat pertumbuhan benihmu. Kelima, hindari iri hati. Karena setiap orang punya ladang dan musim panennya sendiri. Jangan bandingkan hasilmu dengan orang lain, karena bisa jadi panenmu sedang menunggu waktu yang lebih besar. Dan yang paling tinggi dari semua bentuk menabur adalah memberi tanpa mengharap balasan apapun. Di titik itu, kamu sudah naik ke level di mana semesta mengenal getaran hatimu dan mulai bekerja untukmu tanpa kamu sadari. Kamu akan menemukan rezeki datang dari arah yang tak kamu pikirkan dan peluang muncul tanpa kamu kejar. Mari kita lihat kehidupan nyata. Mereka tidak menunggu punya banyak untuk berbagi. Seseorang bersedekah Rp1.000 dengan ikhlas, lalu tiba-tiba minggu depannya mendapat pelanggan baru. Bukan kebetulan. Itu resonansi energi. Semesta membaca bahwa kamu siap menerima lebih banyak karena kamu tidak takut kehilangan, dan begitulah hukum ini bekerja. Yang memberi akan terus diberi. Dalam dunia spiritual, uang bukan benda mati, tapi energi hidup. Kalau kamu memperlakukan uang dengan ketakutan, ia akan menjauh. Tapi kalau kamu memperlakukan uang dengan rasa syukur dan lapang, ia akan datang dengan ringan. Pebisnis yang menolong pelanggannya dengan tulus, yang tidak sekadar mencari untung, seringkali punya pelanggan yang loyal dan terus berkembang. Dan nilai selalu kembali dalam bentuk keuntungan, yang tidak hanya finansial, tapi juga reputasi dan keberkahan. Maka, berhentilah berpikir bahwa memberi mengurangi. Seperti wadah yang dikosongkan agar bisa diisi kembali. Tapi kalau kamu berbagi, kamu membuka saluran baru dari arah yang tak terduga. Itulah ilmu keuangan tabur tuai yang sesungguhnya. Ilmu yang membuatmu tidak hanya kaya secara materi, tapi juga damai dalam batin. Sekarang kamu sudah tahu bahwa hidup ini adalah ladang besar dan setiap pikiran, perkataan, serta tindakanmu adalah benih. Kalau kamu ingin memetik hasil yang manis, pastikan kamu menanam yang baik. Jangan menunggu kaya baru memberi, tapi justru memberi agar menjadi kaya. Jangan menunggu sukses baru membantu orang, tapi bantu orang agar suksesmu dilipat gandakan. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan hanyalah tanda bahwa ruang sedang dibuka untuk sesuatu yang lebih besar. Semua tercatat, semua tumbuh pada waktunya, semua akan kembali dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Jadi, teruslah menabur, walau dunia tampak tidak peduli. Karena saat musim panenmu tiba, hasilnya akan membuatmu bersyukur dan terharu. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sedang bekerja untuk uang, tapi sedang bekerja sama dengan Tuhan dalam menciptakan aliran rezeki yang suci. Kamu bukan hanya pencari rezeki, kamu adalah penanam berkah. Maka jadilah petani rezekimu sendiri yang menabur dengan cinta, menyiram dengan sabar, dan menuai dengan syukur. Karena itulah rahasia tertinggi dari ilmu keuangan tabur tuai. Rahasia yang jarang diketahui, tapi diam-diam sedang mengubah kehidupan banyak orang yang mau mempercayainya.